Cari dan selamatkan yang terhilang, jilid 1. Harganya cuma-cuma. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai 8 berbunyi sebagai berikut. Pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Meski kisah ini sekedar fiksi belaka, namun saya berharap agar alur kisahnya bisa menjadi inspirasi tentang bagaimana cara Tuhan mengasihi kita. Cerita fiksi ini merupakan cuplikan dari film Les Miserables. Film ini memang sangat alkitabiah. Banyak nilai-nilai Injil yang menginspirasi kita dengan aneka adegan dalam kehidupan Jean Valjean, seorang tokoh sentralnya. Saat Jean Valjean bebas dari penjara dan kembali pulang ke Vigo setelah menjalani hukumannya selama 19 tahun, ia kemalaman di perjalanan. Tak ada satupun warga yang berani memberi tumpangan kepada mantan presiden. Hanya seorang uskup Digne yang menerima dia dengan tangan terbuka di pastornya. Valjean dijamu dengan makan malam yang lezat dan diberi kamar tidur yang nyaman. Dasar pencuri ketika larut malam, Valjean tergiur dengan sendok, perak, dan peralatan mahal lainnya milik uskup Digne. Malam itu ia menuju dapur dan mencuri peralatan perak tersebut. Sang uskup memergokinya dan plak! Sebuah hantaman yang keras dilakukan oleh Valjean membuat uskup terjengkang jatuh. Valjean lari di tengah kegelapan malam. Keesokan paginya, dua polisi menangkap Valjean dan membawanya kepada uskup. Valjean tak berkutik, tetapi Valjean terkejut dan terbengong-bengong ketika uskup mengatakan, "Kenapa Anda tidak membawa semuanya? Ada beberapa barang yang masih tertinggal." "Jadi ini benar milik Monsignor?" tanya polisi. "Iya benar, saya sudah menghadiahkan semua kepada Valjean," jawab uskup Ding. Polisi pun tak jadi memproses perkaranya. Ketika mereka tinggal berduaan saja setelah polisi melepaskannya, Valjean terbata-bata berkata, "Mengapa engkau melakukan ini?" Sambil memasukkan berbagai barang-barang perak yang mahal ke dalam kantong yang telah berisi sendok dan garpu perak, uskup berkata, "Valjean, ingatlah Tuhan telah menebusmu dengan cuma-cuma. Dengan perak ini aku mengembalikan engkau kepadanya. Engkau bukan lagi anak kegelapan." Sejak saat itu, Valjean mengubah kehidupannya menjadi manusia baru yang lebih baik dan berguna bagi banyak orang. Semuanya diberikan Tuhan dengan penuh belas kasihan dan cuma-cuma. Yesus mengutus murid-muridnya pergi dan memberitakan kerajaan Allah yang sudah dekat dengan mengatakan, "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Kita sadar bahwa berkat yang kita terima itu bukan karena jasa atau usaha diri sendiri, tetapi semata-mata karena kebaikan Tuhan. Terlebih sebagai anak-anak Tuhan yang menyadari itu, siapakah kita sampai kita mendapat berkat yang sedemikian luar biasa? Sebagai pelayan Tuhan, saya tidak berhak memasang tarif dalam pelayanan. Saya tidak berhak menuntut balas atau imbalan jasa. Saya juga tidak berhak jual mahal atau hitung-hitungan dalam pelayanan. Saya tidak boleh pilih-pilih dalam melayani. Hanya orang-orang tertentu saja yang diberi pelayanan premium oleh Tuhan. Saya tidak berhak menunda-nunda pelayanan dengan aneka macam alasan, sok sibukkah, sok pentingkah, tak ada waktu, dan lain sebagainya. Berkat imamat itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma kepadaku, maka Yesus meminta kepada murid-muridnya, "Karena itu beritakanlah pula dengan cuma-cuma." Saya tutup dengan 3 power statement. Power statement yang pertama, beranikah kita melayani umat Tuhan tanpa pamrih? Maukah kita melayani semua orang tanpa pilih-pilih? Power statement yang kedua, jalanilah setiap ujian dengan tekun agar kita bisa naik kelas sebagai bekal untuk mengejar cita-cita. Power statement yang terakhir,
Kasih Tuhan tidak menuntut balas. Ia mengasihi kita dengan cuma-cuma sebagaimana Tuhan sudah memberi dengan murah hati. Malah kita melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus